Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Saleh Fauzan. Pada video ini atau pada sesi ini, saya ingin menyajikan laporan hasil naskah opini populer, yaitu laporan pandangan mata yang saya beri judul Stasiun Klaten, di antara rutinitas dan layar. Laporan ini merupakan hasil observasi atau hasil pengamatan saya yang saya lakukan di Stasiun Klaten pada hari Kamis 30 Juli 2026, pukul 6.25, kurang lebih 6.25 hingga sekitar pukul 7, selama kurang lebih 30 menit. Pada pagi itu, suasana stasiun cukup ramai, suara kendaraan dari jalan raya bercampur dengan pengumuman dari pengeras suara yang datang bersahutan. Sesekali diselingi suara kereta. Meskipun ramai, suasana pagi itu atau cahaya matahari masih menyinari dengan lembut. Kemudian pada ruang tunggu, aroma rokok sesekali tercium, berpadu dengan aroma roti O yang justru lebih kuat memenuhi ruangan. Yang menarik, orang-orang yang datang ke stasiun itu punya tujuan yang berbeda-beda. Ada yang hendak berangkat, ada yang hendak berangkat kerja, ada yang menunggu kedatangan seseorang, ada yang mengantar, atau sekedar menjadikan stasiun ini bagian dari rutinitas harian mereka. Selama kurang lebih 30 menitan mengamati area parkir, stasiun, kemudian depan pintu masuk stasiun hingga ruang tunggu, saya melihat sekitar 15 sampai 25 orang dengan berbagai aktivitas yang berbeda-beda. Salah satu pemandangan yang menarik perhatian saya adalah sebuah keluarga besar, beranggotakan lebih dari 15 orang yang duduk bersama-sama di undak-undakan depan pintu masuk stasiun. Jadi kalau teman-teman suatu saat bepergian ke stasiun Klaten, teman-teman akan melihat depan pintu stasiun, eh, teman-teman akan melihat ada undak-undakan yang berbentuk seperti mungkin panggung ya. Walaupun mungkin bukan panggung, ya hanya sebagai undak-undakan doang, sebagai hiasan lah. Saya juga kurang tahu ya. Kemudian di tempat yang sama, terlihat beberapa ojek sedang menunggu sambil menawarkan tumpangan pada penumpang yang baru saja tiba. Kemudian fenomena yang saya lihat juga adalah tidak semua kendaraan penumpang yang mereka akan pergi kerja ke kota sebelah itu dititipkan di parkir resmi KAI. Ya, sebagian warga atau sebagian orang yang akan bekerja ke kota sebelah, mereka memilih parkir milik warga sekitar. Yang mana ini menunjukkan bahwa aktivitas stasiun bersinggungan dengan kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari pengamatan saya, cukup banyak orang yang tampak melakukan perjalanan rutin ke kota sebelah. Kemudian saya juga melihat ada yang datang bersama pasangan dan anaknya, yang satu akan berangkat kerja, sementara pasangan dan anaknya melanjutkan aktivitas lain, seperti mengantar anaknya ke sekolah. Ada pula yang datang bukan untuk berangkat, melainkan untuk mengantar atau menunggu kedatangan seseorang. Maka semua ini memperlihatkan bahwa stasiun bukan sekedar tempat naik kereta, akan tapi ini menjadi titik temu berbagai rutinitas manusia. Di tengah semua rutinitas itu, di tengah semua rutinitas itu ada satu hal yang hampir selalu hadir, menemani ya, yaitu gawai. Gawai ini gadget lah. Cukup banyak orang terlihat menggunakan ponsel, ada yang scroll, ada yang menggulir media sosial, scroll media sosial, kemudian ada juga yang sedang menghubungi atau menelpon seorang, kemudian ada yang sedang mengirim pesan, bahkan terlihat beberapa ada yang sudah mulai mencicil, ada yang sedang mencicil pekerjaannya. Kemudian terlihat juga ada orang yang merokok, dia sambil memandangi HP ya, memandangi layar HP. Namun sebagian lagi merokok sambil termenung atau mengobrol dengan teman sebelahnya.
Namun menariknya di sini atau di sisi lain masih ada orang yang mau ngobrol langsung gitu ya. Ada yang berbicara dengan pasangannya, ada yang berbincang dengan eh, keluarganya, ada yang berbincang dengan temannya. Sekilas pemandangan ini bisa membawa kita pada kesimpulan bahwa gawai atau gadget membuat orang semakin tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Tapi saya tidak sepenuhnya setuju. Menurut saya penggunaan gawai, penggunaan gadget yang intensif tidak selalu berarti seseorang mengabaikan lingkungan sosial. Bisa jadi mereka sedang menyelesaikan pekerjaan atau menghubungi keluarga atau mengatur aktivitas hari itu. Yang menarik justru bagaimana aktivitas digital dan interaksi langsung bisa berlangsung bersamaan gitu, paralel pada ruang dan waktu yang sama. Kemudian ada salah satu momen yang paling saya ingat adalah sepotong kalimat yang saya dengar. Ini menggunakan bahasa Jawa yang kurang lebih saya artikan sebagai berikut. Itu orangnya masuk kerja jam 7 gitu ya. Saya tidak tahu siapa yang mengucapkan atau mengucapkannya atau kepada siapa kalimat itu. Tapi di sini saya menyadari bahwa potongan kalimat sederhana itu membuat saya sadar gitu ya. Di balik orang-orang yang terlihat menunggu kereta, ada kehidupan dan rutinitas masing-masing yang berjalan. Pada akhirnya, kita sering melihat stasiun hanya sebagai tempat transit, datang, menunggu, naik kereta lalu pergi. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan memperhatikan, stasiun Klaten memperlihatkan bahwa ruang publik bukanlah ruang yang kosong dari kehidupan. Ia adalah tempat berbagai aktivitas bertemu, berbagai rutinitas bertemu, pekerjaan, keluarga, perjalanan, aktivitas ekonomi, percakapan, bahkan kesendirian. Dan mungkin kereta yang datang dan pergi hanyalah salah satu bagian dari cerita tersebut. Yang sebenarnya terus bergerak adalah kehidupan orang-orang yang menggunakannya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.